Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kamu sudah belajar tentang aturan kosinus. Sekarang kamu akan mempelajari aplikasi dari aturan kosinus. Jadi nanti kita akan menyelesaikan soal-soal cerita yang menggunakan konsep aturan kosinus. Kita lanjut ya. Nah, kita review dulu sebelum kita lanjut materi karena bisa jadi lupa. Mister ingatkan. Jadi kita misalnya punya segitiga sembarang, di sini ada segitiga ABC, lalu di sini panjangnya A, yang ini, yang di depan sudut A, lalu di sini B, lalu yang di sini C. Lalu dikasih sudut di sini misalnya yang di depan sudut A itu sudut alfa, di sini sudut beta dan yang ini sudut gamma. Nah, ada namanya aturan kosinus. Kita bisa mencari panjang sisi dari yang ini, yaitu yang dari panjang BC atau yang A ini. Caranya adalah sudah kita pelajari pakai aturan kosinus. Masih ingat? Kalau lupa, Mister ingatkan lagi. Nah, ini kemarin tips yang Mister kasih supaya kamu mudah ingat. Jadi, A kuadrat sama dengan sisi yang lain dikuadratkan. Oke, tapi nanti dijumlah ya. Masih ingat ya? Nah, di sini berapa? Sisi yang lain yang mana? B sama C kan? Tapi dikuadratkan. Jadi, B kuadrat plus C kuadrat. Terus nanti dikurang 2 kali sisi yang lain. Yaitu apa? Ya, kurang 2BC. Masih ingat ya? Lalu cos sudut di depan sisi yang ingin dicari. Sisi yang ingin dicari kan yang ini. Maka sudut yang depan yang mau dicari yang ini. Berarti alfa. Maka itu adalah cos alfa. Kemarin juga sudah coba juga B kuadrat. Sisi yang lain dikuadratkan. Berarti ini maksudnya A kuadrat plus C kuadrat. 2 kali sisi yang lain dikurang 2AC. Lalu cos yang mau dicari. Ini kan dicari B. Di depannya beta. Berarti cos beta. Sudah coba juga yang C kuadrat, berarti di sini apa? Ayo, ya, di sini pastinya A kuadrat plus B kuadrat karena itu yang sisi yang lain, lalu dikurang 2AB tentunya, lalu cos berapa? Cos yang di depan C, cos gamma, maka itu cos gamma. Ini pakai aturan sinus, bisa ya? Kalau lupa nanti coba lihat di video yang sebelumnya. Nah, kita akan belajar untuk aplikasi turunan ini, karena soal dalam bentuk cerita, maka kita harus pelan-pelan ketika membaca soal. Maksudnya supaya kita mengerti gitu loh. Oke? Nah, kita coba contoh soal yang pertama. Diketahui A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari C. Oke? Dengan sudut ACB-nya 45 derajat. Jika jarak CB-nya 10 meter dan CA 20 akar 2 meter, maka panjang terowongan itu adalah. Oke? Kita gambar pelan-pelan supaya bisa mengerti soalnya dengan baik ya. Jadi ada terowongan ya, diketahui A dan B adalah titik ujung dari terowongan itu. Jadi ini ada terowongan, oke? Lalu A dan B adalah titik ujungnya. Ini ya. Jadi harus pelan-pelan dulu. Dan terowongan itu dilihat dari C. Anggap saja C ada di sebelah sini. Lalu dengan sudut ACB, nah kira-kira gini. Dan sudut ACB itu 45 derajat, jadi kayak gini. Kita ngertinya gitu ya. Lalu jika jarak CB 10 meter, ini, dan CA 20 akar 2, tentu yang sana, maka panjang terowongan ini berapa? Nah sebenarnya nggak susah ya sebenarnya. Hanya karena kayak bentuk kalimat jadi terlihat susah. Padahal enggak. Nah ini, ya kan, kalau kita peka, nah ini sudah bentuk segitiga sebenarnya. Oke, nah kalau sisi diketahui, lalu sudut apitnya diketahui, maka ini kita bisa pakai aturan kosinus untuk mencari yang warna merah atau panjang terowongan. Kan itu yang mau dicari. Ya sudah, tinggal masukkan rumus saja. Jika panjang terowongan Mister anggap adalah X, maka mencari X kuadrat itu gimana? X kuadrat sama dengan apa? Sisi yang lain dikuadratkan, tapi dijumlah. Berarti 20 akar 2 kuadrat plus 10 kuadrat, betul ya? Lalu dikurang, betul ya? Dikurang 2 dikali panjang sisi yang lain, 20 akar 2 kali 10. 20 akar 2 sama 10. Lalu cos. Cos berapa? Cos yang di depan sisi yang mau dicari. Cos yang ini, berarti yang ini langsung. Berarti cos 45 derajat. Gampang. Maka sebenarnya ini nanti udah dapat, tinggal hitung-hitungan aja. Ya, kamu harus teliti setelah ini. Maka X kuadrat sama dengan, nah Mister jelasin angka-angkain dari mana aja ya. Nah ini, mengkuadratkan yang ini, maka caranya kemarin kalau kamu masih ingat berarti 20 kuadrat kan 400. Akar 2 kuadrat berarti akar 2 kali akar 2. Hasilnya 2 ini dia. Lalu 10 kuadrat 100, bisa ya.
Lalu ini Mister biarin aja, Mister turunin. Lalu cos 45 derajat kan setengah akar 2. Oke. Lalu 400 kali 2 itu 800. 100 yang di sini turun ke sini. Lalu, nah ini. 2 dikali setengah itu jadi 1. Jadi, Mister nggak tulis ya. Anggap aja lah ada 1 di sini. Lalu, 20 akar 2 itu yang ini. 10 itu yang ini, akar 2 yang ini. Jadi yang Mister kerjakan di sini tuh cuma yang 2 kali setengah aja. Lalu ini X kuadrat sama dengan 800 tambah 100 menjadi 900. Nah ini yang harus lebih teliti lagi. 20 kali 10 menjadi 200. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Oke, boleh ya perkaliannya gitu. Nah, sehingga menjadi X kuadrat sama dengan 900 dikurang 200 kali 2, ya 400. Sehingga X kuadrat sama dengan 500. Tapi yang kita cari X ya, bukan X kuadrat. Maka X sama dengan akar 500, itu sama dengan akar 5 kali 100, dan akar 100 adalah 10. Jadi kalau dikeluarin dari akar jadi 10 akar 5. Maka itu jawabannya. Ini adalah panjang terowongan, 10 akar 5 meter. Bisa? Mudah-mudahan bisa. Nah, kita coba yang lebih complicated sedikit. Tapi Mister rasa kamu pasti bisa kok. Oke, nah misalnya begini, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke B ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 110 derajat, nanti Mister jelasin maksudnya jurusan 3 angka ini, sejauh 40 km, kemudian berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 230 derajat sejauh 80 km. Tentukan jarak antara pelabuhan C dan A. Nah, seperti yang Mister bilang, kita harus gambar pelan-pelan untuk ngerti. Oke, jadi anggap ya tentu ada kapal yang berlayar ya di laut. Nah, kapal itu berlayar dari pelabuhan A. Anggap ini titik pelabuhan A, oke ya. Dan dia dari pelabuhan A ke B dengan jurusan 3 angka 110 derajat. Jadi tujuannya sekarang B dengan jurusan 3 angka 110 derajat. Itu maksudnya apa? Ini mesti dijelasin. Jadi dia dari sini ya, dan dia bisa bergerak ke sana, bergerak ke sana, bergerak ke sana, ke sana, ke sana, terserah dia. Tapi di soal ini sudah ditentukan dia bergerak itu 110 derajat. Nah, cara menentukannya gimana? Caranya begini. Kita harus buat dulu kayak sumbu X sama sumbu Y, sumbu X sama sumbu Y. Nah, baru hitungannya itu dari sini. Oke. Jadi kalau dari sini ke sini 90, ke sana 180, ke sana 270, ke sini 360. Oke. Jadi dia kan 110 ya. 110. Maka 110 kira-kira gambarnya ada di mana? Di sini, di sini, di sini apa di sini? Ya. Kira-kira di sebelah sini ya. Karena kan ini 90 ya. Ini 110 berarti dia lewat dari 90. Jadi kira-kira di sini. Oke. Lalu kemudian dia berjalan dari A ke B itu sejauh 40 kilo. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, ini yang 40 kilo. Dari sini ke sini dia jalan terus kapalnya. 40 km. Akhirnya berhenti setelah 40 km karena sudah sampai di pelabuhan B. Nah, ini pelabuhan B. Gimana? Bisa ya? Nah, kemudian dia melanjutkan pelayarannya dengan berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 230 derajat. Nah, gimana cara gambar 230? Ya, begini juga. Gambar sumbu Y, sumbu X, lalu 230 tetap kita hitung dari sini. Ini tadi 90, ini 180, ini 270. Dia berapa? 230 ya. Berarti kira-kira di sebelah sini, betul ya? Lalu inilah 230 dan dia berlayar sejauh 80 km dan berhenti. Dan ini adalah pelabuhan C. Nah, yang mau ditanya adalah tentukan jarak antara pelabuhan C dan A. Berarti ini C dan A. Jadi kira-kira yang ditanya adalah ini. Oke, jadi ngerti dulu ya cara menggambar sehingga kita ngerti gimana nanti ngitungnya. Jadi jangan langsung asal dihitung. Oke, nah kalau kita sudah punya gambar ini, mari Mister lanjut lagi. Nah, kalau kita peka, maka ini sebenarnya adalah segitiga. Oke, nah seperti yang sudah Mister bilang tadi, kalau kita punya sisi, ini diketahui sisi, lalu sisi ini juga diketahui, dan ini namanya sudut apit ya, yang ini, yang CBA, yang ini, sudut apit. Nah, kalau sudut apit ini diketahui, yang ini, oke, kalau ini diketahui, maka kita bisa ngitung yang di depan ini pakai aturan kosinus. Sekali lagi, ini kan sisi, ini sisinya udah diketahui. Kalau sudut warna kuning ini, yaitu sudut apitnya sudah diketahui, maka kita bisa cari pakai aturan kosinus yang ditanya ini, yang ditanya AC, jarak pelabuhan C dan A.
Oke ya. Nah, maka sekarang tujuan kita adalah mencari sudut yang kuning ini. Oke. Mari Mister jelasin gimana cara mendapatkannya. Nah, caranya adalah kita pakai ya sudut-sudut yang udah diketahui. Nah, lihat ini. Nah, coba. Itu yang warna hijau, yang ini. Itu sudutnya berapa coba? Coba dipikirkan dulu. Mister kasih waktu 5 detik deh. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa? Iya, itu adalah 70 derajat. Kenapa 70? Karena kalau dari sini ke sini 110, maka kan satu garis lurus ini kan 180 ya, karena pelurus. Maka sisanya pasti 70. Maka yang hijau itu sudutnya 70 derajat. Bisa dong? Bisa. Nah, kalau kamu ingat dulu di SMP ada yang namanya sudut berseberangan dalam ya, berseberangan luar. Nah, maka kita bisa ngerti konsep bahwa nanti yang ini sebenarnya sama dengan yang ini. Oke, yang kesimpulannya adalah besar sudut ini adalah 70 derajat. Kalau nggak salah ini namanya berseberangan dalam ya, kalau nggak salah. Mister agak lupa sih namanya. Tapi konsepnya adalah yang ini sama yang ini sama. Oke? Sehingga, nah kalau sudah bisa tahu ini 70 derajat, maka lihat ini ya. Dari sini ke sini 70. Dari sini ke sini 230. Nah, kamu bisa dapat yang kuning nggak kira-kira? Sekali lagi, kalau yang hijau ini 70 dan dari sini ke sini 230, bisa dapat yang kuning nggak? Bisa. Kenapa? Karena satu putaran itu adalah 360. Artinya hijau tambah 230 tambah kuning itu harus 360. Maka Mister tuliskan seperti ini. 70 derajat yang hijau, yang ini. Ditambah 230 yang ini. Ditambah X. Misalnya Mister anggap ini X. Itu harus sama dengan 360 derajat. Sehingga tinggal kita kerjakan biasa aja. 70 tambah 230, 300. Lalu X sama dengan 360 kurang 300 sama dengan 60. Bisa ya? Oke. Nah, sebenarnya Mister juga agak-agak jujur aja agak-agak lupa gitu ya. Masalah berseberangan dalam berseberangan luar, kadang-kadang lupa gitu. Biasanya kalau Mister caranya kayak gini. Mudah-mudahan ya kalau kamu pengen cara yang ini boleh juga, tapi kalau kamu tahu yang berseberangan dalam lebih bagus lagi. Karena lebih cepat. Nah, kalau Mister biasanya gini. Mister biasanya tambahin garis bantu begitu. Biasanya Mister tarik di sini. Misal asal tarik juga di sana sama di sana juga. Tapi Mister tarik di sini misalnya karena yang ini yang mau dicari. Nah, kalau kita lihat garis ini kan sama ya dengan yang di bawah sini. Dia nyambung terus sebenarnya, cuma Mister perpanjang aja. Nah, kalau kamu lihat garis yang ini juga sebenarnya sama dengan garis yang ini, ya nggak sih? Maka sebenarnya ini sama dengan ini. Sekali lagi, ini sama dengan ini, oke? Maka karena udah sama banget tuh, mereka kayak dibentuk oleh dalam tanda petik garis yang sama, sehingga sudutnya juga pasti sama. Ini masuk akal banget ya, oke. Nah ini, kalau ini kan 70 juga ya, karena hijau juga, maka, nah ini yang harus kamu tahu, bahwa yang sudut bertolak belakang, oke, kalau dibentuk garis yang sama, kan ini garis ini sama garis ini dibentuk oleh garis yang sama, mereka ini sama ini bertolak belakang, jadinya ini juga 70 derajat. Maka ini 70 derajat. Biasanya sih kalau Mister Abdi sih begitu caranya. Oke, tapi terserah kamu. Nah, itu cara kedua untuk mendapatkan 70 derajat tadi. Oke. Nah, tapi kita udah dapat yang kuning ya. Yang kuning tadi adalah 60 derajat. Nah, ini udah jelas banget. Ini 40, ini 80, dan ini 60. Dia udah pakai aturan kosinus, tinggal ngitung-ngitung aja. Maka AC, karena itu yang mau dicari, atau CA sama aja. AC kuadrat sama dengan kuadratkan sisi yang lain, 40 kuadrat, 80 kuadrat, lalu dijumlah nantinya, dikurang 2 kali 40 kali 80, ini, lalu cos 60, sudut yang di depan sisi yang ingin dicari, yang ini. Oke, yang ini dia. Sehingga menjadi AC kuadrat, 40 kuadrat 1600, 80 kuadrat itu 6400. Oh sorry, yang ini belum ya. Lalu cos 60 setengah. Misal lanjut, 1600 ditambah 6400 itu hasilnya adalah 8000. Ya. Lalu 2 kali setengah habis 1 maksudnya, jadi sisanya 40 sama 80 di sini. Sehingga AC kuadrat sama dengan 8000 kali 4 kali 8 32, jadi 3200, nolnya 2 ya. Lalu Mister kurangkan saja 8000 kurang 3200 4800. Sehingga menjadi AC sama dengan akar 4800. Nah, 16 kali 3 kan 48 ya. Kali 100, 4800. Oke.
Sehingga menjadi 16 kan, akar 16 itu kan 4. Jadi boleh keluar, akar 100 itu 10 keluar. Akar 3 tetap di sini. Sehingga menjadi 40 akar 3. Sehingga ini jawabannya. Maka jarak pelabuhan C sama A 40 akar 3. Gimana? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, semangat belajar ya anak-anak.